Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gusmi Rinaldi Sakti dari kelas 10 IPS 2. Jadi pada kesempatan kali ini, sekaligus bertepatan dengan diperingatinya peristiwa Isra dan Mi'raj beberapa hari yang lalu, jadi secara singkat saja saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan agung Nabi Muhammad SAW menuju langit ketujuh untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tersebut terjadi pada suatu malam pada tanggal 27 Rajab. Saat itu seperti biasa Rasulullah Muhammad SAW mengisi waktu usai syak beliau dengan tidur lebih awal agar bisa bangun pada sepertiga malam terakhir untuk beribadah. Namun malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Jibril lalu mengajak Rasulullah keluar rumah dan bepergian melaksanakan Isra dan Mi'raj. Rasulullah kemudian menaiki buraq bersama Jibril untuk kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Sebelum tiba, Jibril sempat mengajak Rasulullah sholat di beberapa tempat seperti Thayyibah atau Madinah Al-Munawwarah, Madian, tempat berteduhnya Nabi Musa alaihissalam saat dikejar Fir'aun, Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, dan Bethlehem atau Bait Alam, tempat lahirnya Nabi Isa. Usai sholat, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Tiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka agar bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu, mereka sholat berjamaah dan Rasulullah sebagai imam. Tidak hanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah juga bertemu dengan beberapa nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Dan saat berada di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang perawakannya sangat mirip dengan beliau. Kemudian Jibril membawa Rasulullah ke pohon Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi wahyu yang mewajibkan umat muslim untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun dan bertemu dengan Musa alaihissalam yang bertanya, "Apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, 50 kali sholat dalam sehari semalam. Lalu Musa pun berkata kembali, "Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya, sebab umatmu tidak akan mampu melakukannya. Aku telah menguji Bani Israel." Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terus terjadi beberapa kali. Rasulullah berbalik antara Allah dan Musa alaihissalam hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi jumlahnya menjadi 5 sholat. Ketika Muhammad kembali ke Musa, ia berkata, "Umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Kemudian Rasulullah membalas, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku. Aku merasa malu terhadapnya." Dan dari sinilah asal mula dari salah satu kewajiban umat muslim, yaitu sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Dari perjalanan inilah Rasulullah mendapatkan banyak sekali pesan dari para nabi lain dalam penyebaran agama Islam. Nah, cerita yang baru saja saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Untuk lebih detailnya, teman-teman semua bisa mencarinya dari berbagai sumber. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.